Langsung saja dulur-dulur ya. Jadi di video kita kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang ini mixer yang ada fitur tombol pantem-nya atau power pantem, terus kemudian cara menyambungkan jack XLR to XLR dan juga jack AK to XLR atau jack pun to XLR. Nah, mungkin yang kemarin ditanyakan oleh dulur-dulur, apakah ngefek atau berbahaya jika tombol phantom ini dinyalakan, ya seperti itu dulur-dulur. Lah ini kita akan bahas bersama-sama dulur-dulur ya. Namun sebelumnya perlu dulur-dulur ketahui apa kegunaan tombol phantom terlebih dahulu. Jadi tombol phantom dulur-dulur ya, jadi tombol phantom atau phantom power yang ada pada sebuah mixer itu digunakan untuk memberikan support daya atau supply daya yang dibutuhkan oleh satu alat khusus dulur, yang disebut dengan mic condenser. Saya yakin dulur-dulur semuanya sudah paham, sudah pernah dengar, sudah pernah tahu apa itu mic condenser yang sekarang lagi boomingnya, karena sekarang itu banyak youtuber ya. Jadi mic condenser itu digunakan untuk membuat konten khususnya yang berkaitan dengan olah vokal seperti itu dulur-dulur ya. Lah, tombol phantom atau phantom power ini berfungsi untuk memberikan supply kepada mic condenser seperti itu. Nah, suatu ketika mungkin dulu juga pernah dengar jika mic biasa seperti ini yang bukan mic condenser, ketika menggunakan mixer yang ada fitur phantom powernya, ketika phantom power dinyalakan dan kita menggunakan mic seperti ini bisa merusak mic, ya kan? Nah, itu kalau boleh saya katakan, boleh saya jawab terhadap dulur-dulur semuanya, itu bisa benar dan juga bisa salah dulur-dulur. Nah, kenapa kok saya bisa mengatakan benar dan juga bisa salah? Nah, tergantung pemasangan dulur-dulur. Jadi tergantung pemasangan kabel yang ini dulur ke mic, mikrofon yang kita miliki. Dan juga dulur-dulur harus pahami dulur-dulur, harus pahami standarisasi pemasangan mic yang dibawa oleh pabrikan. Contohnya ini kan mic pabrikan dulur. Nah, seperti ini, dan dulur harus memahami ini. Terus kemudian dan juga mic biasa, ini mic punya gue sendiri dulur. Jadi ini karya pribadi, ini adalah mic spool biasa saya buat, kebetulan kemarin itu di rumah ada lebihan dari memperbaiki spool mic, saya belinya itu kelebihan, jadi saya buat seperti ini dulur, daripada nganggur. Nah, seperti itu. Kalau pemasangannya benar, maka tidak akan bisa menyebabkan kerusakan baik pada mixer maupun pada mic yang kita miliki seperti itu. Nah, kalau pemasangannya salah, lah itu yang bisa menyebabkan kerusakan pada mixer dan juga pada spool mic. Nah, kita akan buktikan dulur-dulur ya. Jadi silahkan disimak sekali lagi dulur, jangan sampai salah paham, jangan sampai gagal paham, disimak sampai habis, jangan di skip. Oke, yang pertama kita akan buktikan terlebih dahulu dulur. Kalau ini kita nyalakan tombol phantomnya, ya tentunya aman dulu ya, baik menggunakan XLR to XLR maupun AK to XLR, dan kedua kabel ini ada perbedaan dari segi kualitas suara, sinyal yang masuk dan seterusnya ada perbedaan jika dulu menggunakan AK maupun menggunakan XLR atau tekanan. Nah, sekarang masalahnya ketika kita nyalakan tombol phantom seperti ini, nah ketika sudah nyalakan tombol phantom seperti ini, kalau sesuai yang saya jelaskan tadi, dan mungkin dulu-dulu juga sudah pernah tahu atau mungkin pernah browsing-browsing di Google seputar phantom power, itu mempunyai support daya atau supply sekitar 48 volt. Bayangkan dulu, 48 volt itu bukan daya yang kecil, bukan tegangan yang kecil ya dulu ya. Nah, kalau ini dinyalakan, berarti kan dulu ya, kita tes dulu, kita tes. Ini adalah angka 1 atau pin 1, ini pin 3, ini pin 2, jadi 1, 2, 3 seperti ini dulu ya. Jadi ini untuk grup hitam atau yang negatif saya masukkan ke sini, bisa dilihat dulu di digital saya, monitor digital saya ini, multitester digital, digital, analog, di analog multitester saya di sini bisa dilihat dulu ya. Nah, ketika tombol phantom ini dinyalakan, di sini ada tegangan dulu. Dari pin 1 ke pin 3, pin 1 ke pin 2, ini ada tegangan. Nah, ya dulu ya. Terus kemudian jika didekatkan dengan pin 3, coba kita lihat. Nah, sama juga. Di 1 dan di 3 itu ada tegangannya. Berarti ketika tombol phantom itu dinyalakan, jika kita menyambungkan full mic itu dengan pin 1 dan pin 2, maka tentunya dulu sendiri tahu apa yang akan terjadi pada spool mic kita.
dan juga bisa berimbas pada mixer kita seperti itu lur. Dan juga jika dulur-dulur menyambungkan pin 1 dengan pin 3, nah, di spool mic itu ada dua kabel positif sama negatif dulur ya. Jadi kalau dua kabel itu dulur-dulurnya sambungkan ke pin 1 dan pin 3, dulur-dulur juga tahu sendiri apa yang akan terjadi pada spool mic dulur-dulur, termasuk mengimbas pada mixernya gitu loh dulur ya. Nah, jadi ini perlu dipahami. Ini kalau kita nyalakan tombol pantumnya sekali lagi. Nah, ini jadi dulur ya. Nah, ada tegangan. Di 3 juga ada tegangan. Coba kalau kita matikan. Nah, kita coba tidak ada tegangan sama sekali, kan? Di pin 3 juga tidak ada tegangan sama sekali. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama, poin yang pertama. Terus pemahaman yang kedua, ketika dulur-dulur melihat yang namanya mixer seperti ini dulur ya, mixer seperti ini yang menggunakan inputan mic, line dan yang lainnya menggunakan XLR, berarti dia itu menggunakan sistem balance. Sekali lagi berarti menggunakan fitur atau sistem balance, yang mana di sistem balance itu pin 1, pin 2 maupun pin 3 itu mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dulur. Nah, seperti itu. Jadi kalau menggunakan sistem balance seperti ini pin 1, pin 2, pin 3 itu mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, sekarang apakah ngefek dengan jack kanan atau jack pun yang seperti ini? Kita buktikan sendiri dulu ya. Kalau kita menggunakan jack kanan untuk XLR seperti ini, nah, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini dulu ya. Kalau kita masukkan seperti ini, apakah ngefek jika tombol phantom powernya itu kita nyalakan? Kita coba dulu. Nah, kita nyalakan. Terus kemudian bisa dilihat di sini. Ini ada pin 1, pin 2, pin 3 dulu ya. Dilihat saja. Ini untuk pemasangannya, ini karena ini kita menggunakan jack AK, sekali lagi seperti yang di video saya sebelumnya saya sampaikan dulu ya. Kalau jack AK itu kan cuma dua kabel yang digunakan. Jadi untuk pin 2 ini sebagai positifnya, untuk 1 dan 3 ini di jumper atau di short ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kita lihat di pin 2 dan pin 1. Nah, berarti kan dulur, tidak ada tegangan sama sekali. Nah, walaupun kita nyalakan tombol phantomnya, ya kan? Nah, oke. Biar dulur lebih percaya, akan saya bukakan. Ini untuk jack AK-nya atau jack pun-nya seperti ini dulur ya. Nah, biar lebih detail. Nah, seperti ini dulur ya. Oke, saya tancapkan di sini dulur. Nah, silakan dipersani sendiri dulur. Dilihat sendiri. Ini jack pin-nya saya letakkan di negatif ini, di negatif sini dulur ya. Nah, dan juga di positif ini. Maaf dulur, copot sampai. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Dilihat dulur, nggak ada tegangan sama sekali. Kesimpulannya, jika kita menggunakan jack bond atau jack AK, walaupun tombol phantom itu dinyalakan, itu juga tidak apa-apa dulur. Nggak ngefek pada mikrofon kita. Seperti itu dulur ya. Karena apa? Karena jack AK atau jack bond seperti ini menggunakan sistem unbalance, bukan sistem balance. Jadi aman. Coba kita cabut lagi, kita buktikan dulur ya. Apakah ada tegangan? Dilihat di sini. Di 1 dan 2, nah ada tegangan. Ya kan? Di 1 dan 3 ada tegangan. Tapi ketika kita menancapkan jack bond ini tidak ada tegangan sama sekali dulur. Jadi aman. Nah, oke, seperti itu dulur ya. Oke, biarkan saya buka ini biar nanti dulur paham. Terus saya lanjutkan untuk yang selanjutnya dulur. Nah, terus kemudian kalau menggunakan XLR bagaimana? Apakah aman menggunakan mic biasa seperti ini yang menggunakan spool seperti ini atau ini? Ini bawaan pabrik, ini saya buatan tangan sendiri dulur ya. Nah, apakah aman? Kalau dulur-dulur menggunakan sistem XLR yang seperti tadi, balance 1 dengan 2 atau 1 dengan 3, tentunya akan merusak spool mic dulur-dulur, ya kan? Karena ini impedannya kan cuma berapa ini. Terus kemudian untuk daya yang muncul di sini di mikrofon itu kan sangat kecil sekali dulur ya, antara 0,5 sampai 2 volt gitu aja. Nah, dikasih beban 48 volt, ya luar biasa kan itu dulur ya. Akan langsung melep gitu. Bukan melebihi tapi ya langsung melep gitu aja. Mati gitu. Termasuk berpengaruh pada mixernya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi kerusakan? Jadi lihat dulu, kalau tadi 1 dan 3 ada tegangan, 1 dan 2 juga ada tegangan. Nah, sekarang kalau kita coba 2 dan 3, nah lihat dulu, tidak ada tegangan. Ketika saya balik untuk probe-nya,
hitam dan merah seperti ini. Nah, dilihat dulurnya, tidak ada tegangan. Nah, inilah ya dulurnya, inilah yang nanti kita akan gunakan sebagai standarisasi untuk memasang spool mic ke jack XLR dulur ya. Jadi kalau kita menggunakan mic biasa seperti ini untuk pemasangan di jack XLR itu jangan menggunakan 1 dan 3 atau 1 dan 2, tapi menggunakan 2 dan 3. Itu yang akan kita gunakan standar untuk pemasangan spool mic seperti itu dulur ya. Oke, jadi gambarannya seperti ini dulur. Saya ambilkan buku, mohon maaf ya dulur ya, bukan di sini saya menggurui, tapi di sini kita akan belajar bersama-sama dulur ya, biar lebih mantap bersama dulur untuk belajarnya gitu dulur ya. Saya nggak double point, oh ini ada double point. Oke, ini seperti ini dulur. Nah, misalkan dulur ya, ini adalah XLR atau jack Canon. Nah, seperti ini ada 3 pin, ini juga ada 3 pin. Nah, ini pin 1, pin 2, ini pin 3, ini pin 1, pin 2, pin 3. Ini jacknya, ini soketnya, seperti itu dulur ya. Kalau kita menggunakan sistem balance ya, kita menggunakan sistem balance, maka kabel yang kita hubungkan itu 1 ke 1. Nah, terus kemudian 2 ke 2 seperti ini dulur, 2 ke 2, terus kemudian 3 ke 3. Nah, ini namanya sistem balance dulur ya. Jadi balance itu artinya seimbang kalau dalam bahasa Inggris dulur ya. Nah, kita menggunakan sistem balance, ini sambungannya seperti ini. Ini untuk kabelnya dulur ya, teknik kabelnya. Terus kemudian mungkin dulur-dulur pernah mendengar atau mungkin pernah juga memasang ya, menggunakan jack XLR seperti ini dulur. Ini 1, ini 3, 2, ini 1, 2, 3. 1 dan 3 ini disut seperti ini. 1 dan 3 ini disut seperti ini. Pernah kan mungkin? Nah, ini juga tidak apa-apa kalau mixer yang dulur-dulur gunakan itu tidak menggunakan sistem balance, tapi menggunakan sistem unbalance. Tidak apa-apa, seperti itu dulur ya. Atau mungkin cuma 1 dan 2 saja. Jadi ketika untuk dulur-dulur memasangkan spool mic di sini, nah ini misalnya spool mic itu dulur ya, ini ada positif ada negatif. Terus kemudian dulur-dulur cuma memasangkan di 1 ke sini ke yang negatif, kemudian 2 ke sini yang ke positif. Ini tidak apa-apa ya. Jadi tanpa disit ketiga tidak apa-apa. Ya tergantung pemasangan peralatan dulur-dulur semuanya, menggunakan balance atau menggunakan unbalance kan seperti itu. Nah, tapi kalau menggunakan sistem balance dulur-dulur ya, jack XLR atau soket XLR yang dulur-dulur gunakan ketika menyambungkan kabelnya jangan sekali-kali menggunakan seperti ini dulur. Ini enggak saya sarankan sama sekali. Sehingga kan eman-eman kalau dulur punya jack ataupun soket XLR atau Canon itu hanya digunakan dengan 2 kabel. Tapi semuanya itu juga kembali ke kebutuhan dulur-dulur semuanya. Seperti itu dulur-dulur ya. Oke, nah selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan jack Ake atau jack pun seperti ini dulu. Jadi ini ada pinnya atau colokannya, terus kemudian ini 1, ini 2, ini 3. Nah, karena yang di jack Ake ini adalah menggunakan 2 kabel, cuma ada 2 saja, yaitu yang ini yang positif, terus kemudian yang ini ya di negatif atau groundnya. Maka untuk sambungannya negatif ini kan menuju ke 1 bisa, terus kemudian yang positif ini harus menuju ke 2. Nah, karena untuk pin 2 itu adalah untuk yang positif. Nah, terus kemudian 3 ini digunakan atau tidak, boleh dulur tidak gunakan, boleh dulur gunakan. Nah, seperti itu dulur ya. Ya itu tadi tergantung peralatan dulur-dulur. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita memasang seperti ini, perhatikan jika kita menggunakan spool mic untuk keamanan sebuah mixer yang tadi saya jelaskan, yang hanya butuh pin 2 dan pin 3 saja, nah, bagaimana dulur-dulur? Nah, itu tadi kan untuk keamanan supaya ketika tombol phantom dinyalakan spool mic kita kan aman, maka kita harus pasang di 2 dan 3. Kalau kita menggunakan ini berarti kan tidak bisa, tidak saya rekomendasikan, sehingga perlu ada yang namanya shoot di sini. Nah, jadi 1 dan 3 ini di shoot ya, disambungkan atau dijamper. Nah, sehingga kalau dulur-dulur menggunakan jack Ake seperti ini yang kabelnya 2 ya, jadi yang negatif ke 1 atau ke 3, selama ini catatannya di shoot ya, catatannya di sini itu di shoot, maka untuk mic ini bisa nyala. Kalau tadi tidak di shoot ya, cuma ada 1 dan 2 saja ya, kalau pemasangan spool mic-nya itu menggunakan pin 1 dan pin 2 bisa nyala mic-nya. Tapi kalau menggunakan 2 dan 3, nah
untuk keamanan di sini, maka mic-nya nggak akan bisa nyala. Nanti dulur-dulur bingung, kok nggak bisa nyala, kenapa padahal ini mic baru. Saya masanya kan sudah benar, negatif ke 1, positif ke 2. Itu salah dulur. Jadi ya untuk bawaan pabrik itu yang benar itu adalah 2 dan 3, itu untuk keamanan mikrofon yang dulur-dulur miliki. Ketika mikrofon itu digunakan pada mixer yang ada fitur panternya seperti ini dulur-dulur ya. Jadi 1 dan 2, 1 dan 3 itu menimbulkan supply power 48 volt. Tapi kalau untuk 2 dan 3 itu tidak menimbulkan tegangan, sehingga untuk pabrikan itu standarisasinya adalah yaitu di angka 2 dan angka 3. Seperti itu ya. Jadi solusinya kalau dulur-dulur menggunakan jack AC seperti ini, maka sekali lagi yang negatif atau yang ground di sini ini dulur-dulur sambungkan ke pin 1 dan 3, ini di shoot. Terus kemudian untuk yang positif yang tengah ini, yang pin di T-nya ini, tipnya itu yang ujung dulur ya, itu disambungkan ke angka 2 untuk positifnya. Seperti itu dulur ya. Oke, ini untuk gambarnya dulur-dulur. Bagaimana dulur-dulur, paham ya? Kalau kurang paham dulur-dulur bisa tanyakan di kolom komentar seperti itu dulur. Kita diskusi bersama-sama saja. Oke. Nah, dengan pemahaman yang seperti itu, maka kita dapat menyimpulkan dulur ya. Kita dapat menyimpulkan ketika kita mau menyambung sebuah kabel. Perhatikan dulur, ini ada 2 kabel. Ini yang XLR to XLR, ini untuk yang jack kanan, jack AC to XLR atau ke kanan seperti ini dulur ya. Ini untuk menjawab pertanyaan dulur dan juga menindaklanjuti atau sambungan daripada video saya yang pertama, yaitu yang terkait perbedaan jack AC dengan jack kanan dan juga cara untuk menyambungkan jack AC menuju ke jack kanan seperti ini dulur. Nah, ini sudah jelas dulur ya. Jadi ini bisa dilihat di fokus ya. Ini untuk yang positif, ini untuk yang ground di negatif seperti ini. Ini saya gunakan selang bakar dulur ya, selang bakar biar untuk keamanan saja, biar tidak terjadi short atau konslet seperti itu dulur. Oke, kabel ini cuma berisi 2 dulur ya, supaya tidak rugi dulur ya. Kalau menggunakan jack AC berarti kabelnya ya 2 saja, nggak usah kabel 3. Kalau dulur-dulur kok punya kabel 3 nggak tahu dari mana, maka bisa digunakan untuk jack AC, akan tetapi satu catatan yaitu harus ada yang di shoot. Nah, mungkin 2 kabel yang tengah itu dimasukkan ke yang positif, untuk yang kabel pinggir itu dimasukkan yang negatif atau ground. Nah, untuk yang di XLR nya seperti ini dulur. Dilihat, nah ini ya. Jadi ini untuk yang negatif atau yang ground ini saya jamparkan ke 3 seperti ini dulur. Jadi 1 dan 3 ini dijamper atau di shoot, dikonsletkan. Untuk yang 2 tetap berdiri sendiri seperti ini. Nah, kalau seperti ini aman dulur. Jika kok dulur-dulur menyambung spool mic-nya itu menggunakan jack 2 dan 3 saja. Kenapa kok aman? Untuk jack 2 kan sudah dapat positifnya. Maaf dulur, serak dikit ya. Untuk jack 3 pin 3 kan sudah mendapatkan positifnya. Terus kemudian untuk 3 ya, yang ketiga ini sudah mendapatkan negatifnya dari ground yang ada di pin 1 seperti ini dulur. Nah, sehingga mic itu pasti bisa nyala. Sehingga kita kalau membuat spool mic atau membuat mikrofon dengan kreativitas kita gitu dulur ya, maka sambungannya harus menggunakan pin 2 dan pin 3 seperti ini dulur. Nah, ini saya tunjukkan milik saya. Ini sudah sering digunakan oleh Mbak Nur Halela dulur ya, untuk cover lagu seperti ini dulur. Nah, ini saya hanya masukkannya di 2 dan 3 saja. Jadi untuk 3 ini ya, ini 3 menggunakan pinggiran kabel ini, yang 3 kabel luar. Untuk yang 2 ini yang tengah ini untuk positifnya. Jadi bisa dilihat dulu ya, bisa dilihat di sini, kelihatan tidak dulu. Nah ini yang ini 2 ini menggunakan ini kabel yang positif. Terus kemudian untuk yang 3 ini yang bawah ini, nah ini menggunakan kabel yang, jadi cuma 2 ini saja, yang 1 enggak saya gunakan dulur. Nah, seperti ini dulur ya. Nah, ini untuk menjaga keamanan supaya ketika dipakaikan atau ditancapkan di mic seperti ini aman. Kita dipasang seperti ini dulur. Nah, ini loh. Ya, ketika dipasang seperti ini, sebentar ini. Nah, seperti ini. Ini aman dulur. Jadi bisa dipasangkan seperti ini ya. Ini mic-nya aman. Untuk mixernya juga aman. Ini kalau kita memasangnya seperti ini dulur ya. Jadi aman. Nggak akan ngefek sama sekali, baik ini dinyalakan maupun dimatikan aman. Sama dulur ya. Oke, saya pasang dulu dulur ya.
Mohon maaf dulur, saya masangnya agak sedikit apa ya, istilah Jawanya ketung. Karena mohon maaf ini cipu jari saya ini habis terkilir, jadi sakit ketika digunakan untuk seperti masang ini, sakit dulur. Oke, nah seperti ini dulur ya. Ini bisa langsung ditancapkan ke sini, bisa dulur. Nah, seperti ini. Ini langsung bisa digunakan ini. Ya, jadi kalau misalnya mau dipakai seperti ini aman. Ini dimatikan juga aman, dinyalakan juga aman. Seperti itu dulur ya. Oke. Ini untuk yang apa namanya, jack AK to XLR atau ke Canon. Nah untuk yang XLR kemarin sudah pernah saya singgung di video saya sebelumnya tentang perbedaan jack Canon sama jack XLR, jack AK dengan XLR atau Canon. Bahwasanya untuk pin 3, 1 dan 2 itu digunakan. Mohon maaf ini dulu ya, saya tunjukkan yang sudah jadi. Ini sudah saya pasang sendiri dulu. Jadi dulu tinggal meniru gitu aja. Waduh, si kecil nangis dulu. Mohon maaf dulu ya kalau noise suaranya masuk. Aduh sakit sekali dulu. Jempolnya sakit ini. Habis terkilir. Nah seperti ini dulu, bisa dilihat ya. Ini jadi untuk yang putih ini di pin nomor 3, yang merah ini pin nomor 2 ya, kita gunakan kesepakatan saja dulu ya. Jadi yang ini 2 merah, kalau misalnya kok putih sama hitam berarti hitam itu digunakan yang di nomor 2 dulu ya. Terus kemudian untuk putihnya itu nomor 3, terus kemudian untuk negatifnya ini, nah ini negatifnya, groundnya ini di pin nomor 1 seperti ini dulu, di nomor 1 ini ya. 1, 2, 3 ini digunakan. Nah untuk 1 kan hitam, 2 kan merah, putih, 3 ini juga sama dulu. Nah, ini jadi ini 1, ini 2, ini 3. Jadi 1, 2, 1 hitam, 2 ini merah, 3 ini putih. Seperti ini dulu kita masang. Dan ketika dulur menggunakan jack XLR to XLR, diupayakan kabelnya juga 3 kan gitu, karena kan sistemnya sistem balance, maka harus menggunakan 3 kabel seperti itu dulu. Oke, jelas dulur ya. Oke, untuk nanti untuk pembuktian suaranya ini juga menjawab dari komentar dulur yang mengatakan apa namanya, untuk perbedaan jack Canon sama jack AK ya. Jack Canon sama jack AK menggunakan mic, nah, saya demokan kan menggunakan mic biasa, mic bawaan pabrik, katanya sudah bagus, padahal mic ini juga standar dulur ya, standar. Terus kemudian ini adalah mic buatan saya sendiri. Nah, atau mungkin bahasanya KW, ini saya beli spoolnya kemarin itu 25 ribuan dulu ya. Kita buktikan menggunakan ini perbedaan jack Canon sama jack AK. Oke, saya pasang terlebih dahulu dulu ya, saya skip. Baik dulur, nah, ini sudah saya install, sudah saya pasang, jadi bisa didengarkan dengan menggunakan HP dulur ya. Oke, bisa dilihat, maaf bisa didengar. Nah ini untuk instalasinya yang kabel XLR to XLR ini saya pasangkan langsung di mic saya, mic buatan saya. Untuk yang AK atau jackphone menuju ke XLR ini ya, ini saya pasang di mic bawaan apa namanya dari pabrikan seperti itu loh ya, dan bisa diketahui perbedaannya dulu. Ini untuk kontrolnya saya pasang nggak ada perbedaan sama sekali, justru malah ini lebih kecil dulu ya untuk dB nya yang di channel 1 yang menggunakan XLR. Bisa dulur-dulur dengarkan sendiri perbedaannya. Ini menggunakan mic buatan, kalau yang ini halo, nah ini menggunakan mic bawaan pabrik dulur. Ini padahal sudah nempel di apa namanya, di mulut ya, hampir saya paksa ini nempel. Ini seperti ini kualitas suaranya. Jadi perbedaan jack Canon dengan jack AK ya seperti ini dulur ya, bisa didengarkan sendiri, silahkan dibandingkan. Nah kalau menurut saya ada perbedaan relatif, sekali lagi dulur relatif. Nah seperti itu dulur. Oh iya, satu yang belum saya sampaikan. Aman dulur ya, dapat didengarkan ya. Ini padahal tombol pantomnya menyala loh dulur. Nah, saya buktikan ya, saya matikan lampunya. Nah ini dulur, jadi tombol pantomnya ini nyala. Nah, lebih detailnya lagi saya matikan juga untuk flashnya. Nah ini nyala dulur ya. Nah, ini bisa dilihat dulur.
ya, ini nyala, dan yang kedua ini nyala. Jadi dua-duanya ini aman dulur, yang ini aman, yang ini juga aman. Kualitas suaranya beda dulur. Nah, ini saya menggunakan kontrol dari headphone dulur, jadi tahu suaranya perbedaannya seperti itu dulur. Nah, ini bukti atau dasar ya, yang menjadikan jawaban saya di awal tadi untuk mendapatkan penilaian daripada dulur-dulur atau pemirsa semua, apakah sesuai, benar atau tidak seperti dulur, yang menyatakan bahwasanya kalau kita instalasinya pemasangan spool mic-nya dengan kabelnya itu benar, maka walaupun tombol pantunnya dinyalakan itu tidak akan berpengaruh atau aman-aman saja, baik bagi mixernya maupun bagi spool mic-nya seperti ini dulur. Maaf suaranya agak sedikit pelan, saya tukarkan. Nah, dengan yang ini suaranya keras dulur ya. Oke, ini saya letakkan di sini dulur ya. Jadi itu dulur, silakan disimpulkan sendiri. Dan tadi sudah kita bahas tentang apa itu tombol phantom dan bagaimana cara kerjanya, terus kemudian efeknya ketika kita menggunakan kabel XLR maupun kabel 2 unbalance ya, menggunakan jack pun atau jack akai. Dulu-dulu sudah tahu sendiri. Dan alat bantu yang saya gunakan untuk memasukkan ke HP ini menggunakan itu loh, ASD, jadi aman walaupun ini ada daya 48. Ketika outnya masuk ke sini ya, masuk ke ASD kita ini, itu aman dulur ya. Saya nyalakan dulu biar terang dulur. Nah ini, jadi ini di ASD ini aman. Kalau dulur-dulur pengen tahu cara pembuatannya, silahkan diklik saja di ini dulur, nah, di atas ini. Kenapa aman? Karena di dalamnya terdapat rangkaian yang bisa menghambat atau membebani daya yang keluar seperti itu dulur ya. Oke, itu saja pembahasan kita dulur. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa diketikkan di kolom komentar, atau ada sanggahan, ada koreksi. Di sini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bereksplorasi untuk menghasilkan audio yang terbaik menurut kita semuanya dulur ya. Tentunya untuk memuaskan dulur-dulur dan memuaskan orang-orang yang mendengarkan suara daripada kita. Demikian dulur,